Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengikuti kelanjutan pembahasan dan penjelasan tentang satu di antara prinsip-prinsip yang harus dipahami dan diamalkan oleh para hamba yang ingin berada di atas manhaj yang benar, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip yang kita bahas masih prinsip yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata beliau, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Di prinsip yang pertama yang beliau sebutkan adalah bahwasanya prinsip sunnah yaitu berpegang teguh dengan apa yang dipegang atau dijalani oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim, dan berupaya meneladani para sahabat Nabi. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas alasan-alasan kenapa para ulama Ahlus Sunnah mengajak umat Islam untuk menjadikan para sahabat Nabi sebagai rujukan dalam beragama, menjadikan para sahabat Nabi sebagai teladan dalam beribadah kepada Allah, menjadikan para sahabat Nabi sebagai referensi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sudah sebutkan satu persatu, coba dicek catatannya. Ada perintah, adanya perintah dari syariat, perintah dari Allah dan Rasulnya, perintah dari Al-Quran dan As-Sunnah, untuk mengikuti dan meneladani para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Di antara dalilnya surat An-Nisa ayat 115. Kemudian dari hadis Nabi, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kalau ingin selamat dan ya bahagia, kalau ingin ya dimasuk ke dalam surga, maka Nabi berpesan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Adu 'alaiha bin nawajid. Nabi memerintahkan kepada kita agar mengikuti contoh dari Nabi dan contoh dari para sahabat, yang dalam hal ini ya terutama siapa? Pemimpin para sahabat, yaitu para khulafa ar-rasyidin. Alasan yang kedua, apa yang kedua? Para sahabat Nabi merupakan generasi terbaik umat ini yang telah berhasil menjalankan agama Islam dengan baik dan benar, sehingga mereka mendapatkan banyak keutamaan dari Allah berupa cinta, berupa ridho, berupa ampunan, pahala besar, dan jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka mereka pantas dijadikan sebagai teladan oleh kita semuanya. Dalilnya apa diantaranya? Ali Imran ayat 31. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat Nabi. Kemudian setelahnya dan setelahnya. 3 generasi saja yang Nabi sebutkan, generasi terbaik umat ini. Ya, ini kita murojaah dulu sebentar supaya nanti kita nyambung dengan pembahasan setelahnya. Yang ketiga apa catatannya? Kenapa kita perlu menjadikan para sahabat Nabi sebagai rujukan kita dalam beragama? Yang ketiga apa? Karena para sahabat Nabi adalah teladan yang tepat urusan agama. Di antaranya dalam masalah apa? Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak dan lain sebagainya. Ya, mereka contoh kita. Tolok ukur kebenaran. Kalau ingin iman kita benar, maka contoh imannya para sahabat. Kalau ingin ibadah kita benar, maka contoh ibadahnya para sahabat. Kalau ingin akhlak kita benar, maka contoh akhlaknya para sahabat. Ya, dan ini sudah dijelaskan dalam banyak dalil tentang mulianya mereka. Di antaranya dalam surat apa? Al-Baqarah 137 atau surat. Nah, ini nih yang perlu diperbaiki. Anda sebutkan surat Muhammad ayat 9 ya. Nah, itu ada kesalahan catatan. Itu sebetulnya surat Al-Fatah ayat 29. Di antara jamaah ada yang mendekati saya dan memberikan koreksian dengan cara yang baik. Anda ucapkan jazakallahu khairan. Ya, jadi salah ketik. Yang benar adalah surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya, Allah jelaskan di dalam ayat ini tentang apa? Tentang akhlaknya mereka para sahabat, ibadah mereka yang begitu ikhlas karena Allah, mengharapkan ridho dan keutamaan dari Allah. Itu semuanya adalah contoh kita. Apalagi yang lain? Yang keempat, karena para sahabat adalah generasi yang paling paham tentang apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, maka terjadinya perselisihan di tengah kaum muslimin. Itu sebabnya karena mereka tidak mengetahui maksud ya dari ayat yang Allah turunkan. Ya, yang paham siapa? Para sahabat. Maka ketika ada di antara kaum muslimin tidak ikut para sahabat Nabi, maka akan terjadi perselisihan. Karena mereka akan menggunakan ro'yunya masing-masing, perasaannya masing-masing, logikanya masing-masing, sehingga akhirnya nanti akan ada pertentangan di antara kaum muslimin yang kemudian terkadang ya membuat mereka akhirnya saling memerangi, ya, saling menyerang. Wa'iyadzubillah. Ya, itu di antara alasan yang bisa kita jadi sebagai pegangan kenapa kita perlu dan penting mengikuti para sahabat Nabi dalam beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada malam ini para jamaah saya akan ajak tentang bukti nyata. Ya, bukti nyata yaitu adanya beberapa golongan manusia di mana mereka menyimpang. Mereka keliru, mereka tersesat dengan sebab apa?
adalah karena mereka tidak mau menjadikan para sahabat Nabi sebagai rujukan dalam beragama. Ya, akidahnya menyimpang, ibadahnya juga salah, akhlaknya apalagi. Karena tidak mau menjadikan para sahabat Nabi sebagai referensi ya dalam menjalankan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu manusia-manusia yang tergabung dalam kelompok Khawarij. Di antara golongan yang menyimpang, di antara manusia yang merugi karena salah ketika menjalankan agama yang Allah ridhoi, siapa di antaranya? Al-Khawarij. Orang-orang Khawarij. Ya. Kata para ulama seperti kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bid'ah pertama yang muncul di tengah kaum muslimin bid'ah ini nih, yaitu munculnya kelompok Khawarij dan satunya lagi apa itu? Asy-Syiah. Ya, ini yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Dan mereka Khawarij ini ya, di awal munculnya telah berani membuat kekuatan ya, dan kekuatannya digunakan untuk menyerang para sahabat Nabi dengan takwilnya yang keliru, dengan syubhat yang ada di kepalanya. Ya, mereka berani mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan Ali dan para pengikutnya, menganggap kafir Muawiyah dan para pengikutnya. Ya, yang kemudian setelah itu mereka berkembang, menyebar dan terbagi menjadi beberapa sekte, beberapa kelompok. Ya, sehingga banyak produk-produk ya yang muncul dari kelompok ini. Dan semua produknya, semua keyakinannya ya menyimpang, ya bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mau ketika beragama, ketika memahami agama, tidak mau merujuk kepada para sahabat Nabi. Maka pernah suatu hari ya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang keempat, yang diantara masalahnya beliau harus berhadapan dengan kaum ini nih, kaum Khawarij. Dan Ali bin Abi Thalib rencana ingin memerangi mereka. Karena mereka dibiarkan kok semakin banyak, semakin menjadi-jadi, semakin kurang ajar. Bahkan di antara sahabat Nabi ada yang oleh mereka digorok, dibunuh dengan cara sadis. Ya. Nah, sebelum diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, ya datang seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau minta kepada Amirul Mukminin, meminta agar salat zuhurnya agak ditunda, menunggu matahari agak reda dulu, ya. Karena minta izin kepada Ali. Ibnu Abbas mau mendatangi siapa? Kaum Khawarij. Mau mengajak mereka diskusi. Ini apa sih sebetulnya ya alasan mereka sampai berani seperti itu sikapnya? Ya, kata Ali bin Abi Thalib, ya silahkan. Bahkan kami tidak akan sholat duhur dulu sebelum engkau datang. Sebelum engkau datang. Datang tuh Ibnu Abbas menemui kaum Khawarij. Menemui kaum Khawarij dengan berpakaian yang indah, penuh wibawa. Ya, tadinya mereka gak mau meladeni ya Ibnu Abbas ini. Karena apa? Udah terkenal cerdas. Ilmunya luas, dan mereka gak mau tuh nanti ada apa begitu. Tapi kata yang lainnya, udah dengarkan aja dulu, ada apa yang beliau bawa. Ya kalau kita gak setuju, kita tinggalkan, udah gak apa-apa, dengarkan aja dulu. Kemudian ketika sudah bertemu dengan Ibnu Abbas, kata mereka, ada apa engkau kesini? Ada tujuan apa engkau kesini? Apa kata Ibnu Abbas? Beliau berkata, aku datang ke sini sebagai utusan
datang dari sisi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan datang dari sisi para sahabat Nabi. Sementara kalian tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi-nya. Itu coba kalau kita kaji dalam masalah diskusi ini. Itu dari awal sudah kena mental tuh musuh. Sudah kena mental loh, dikatakan seperti itu. Aku datang kepada kalian ya dari sisi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan dari sisi para sahabat Nabi, dan kalian seorang pun tidak ada sahabat Nabi-nya. Aku akan sampaikan kepada kalian apa yang aku dapatkan dari para sahabat Nabi, dan juga nanti kalau kalian berkata apa-apa, punya pesan apa, aku akan sampaikan kepada mereka para sahabat Nabi dan kepada pemimpin yang merupakan menantu Rasulullah dan merupakan sepupu Rasulullah. Banyak disebut tuh Rasulullah banyak disebut. Itu apa namanya? Retorika dan gaya bahasa yang indah yang bisa menjatuhkan lawan sebelum dimulai perangnya. Ya. Jadi mereka dibuat paham dulu itu Abbas bahwasanya bahaya nih kalau berpendapat, kalau beragama sahabat Nabi enggak ada, ini bahaya ini. Kayak kalian ini berbahaya begitu. Sampaikan apa hujah kalian sampai berani memusuhi Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Apa alasan kalian? Begini. Disebutkan tuh satu persatu, langsung dibantah. Ini kalau disebut bantahannya lama juga nanti, gak beres-beres. Ya, perlu disebutkan, perlu. Ya, akhirnya terjadi diskusi dan semuanya apa? Baru sadar bahwa selama ini mereka apa? Salah pemahaman. Baru sadar kalau selama ini itu syubhat, bukan kebenaran, bukan dalil ternyata. Ya. Apa diantaranya? Ketika terjadi perjanjian antara Ali dengan Muawiyah, ya, kemudian Ali tidak menyebutkan Amirul Mukminin. Karena supaya apa? Semua saling berdamai. Ya sudah, nama Amirul Mukmininnya bagaimana? Dihapus aja dulu sementara. Gak usah pakai nama Amirul Mukminin. Itu mereka nggak setuju. Kalau bukan Amirul Mukminin berarti Amirul apa namanya? Amirul Kufar dong. Amirnya orang yang kafir dong kalau begitu. Berarti berhak diserang tuh Ali kalau begitu. Bantahan dari Ibnu Abbas, kamu ingat tidak tentang perjanjian Hudaybiyah? Ketika orang kafir ya mengajak ada perjanjian Nabi dengan orang kafir, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Pertamanya ditulis apa? Muhammad Rasulullah, dari Muhammad utusan Allah. Dari Muhammad utusan Allah. Mereka tidak setuju. Ada kata-kata utusan Allah, minta dihapus. Bagaimana Nabi? Setuju tidak? Ya udah, kata Nabi, hapus saja. Ya. Siapa yang mencatatnya pada saat itu? Ali sendiri pencatatnya. Yang menulis perjanjian itu, kata Nabi, Ali hapus, nggak apa-apa, hapus. Supaya ini kita beres nih. Hapus. Ali nggak mau. Kata Nabi, yang mana? Kata-kata Rasulullah, yang mana? Yang ini nih. Nabi sendiri yang menghapusnya. Apakah dengan dihapusnya kata-kata Rasulullah, Nabi jadi batal sebagai Rasul? Mereka baru ingat itu. Bahwasanya itu nggak jadi masalah. Apalagi kata mereka, kalian memerangi Muawiyah, memerangi juga yang lain. Tapi kok kenapa nggak menawan? Kenapa nggak menawan mereka? Nggak ditawan tuh, nggak dijadikan sebagai tawanan. Kemudian harta mereka nggak diambil sebagai harta rampasan perang. Kenapa? Berarti kalian masih meyakini Muslim ya mereka. Ya, berarti kalau masih Muslim apa? Ya jangan diperangi kalau begitu. Kenapa kalian memerangi yang masih Muslim? Ya gitu ya. Apa jawabannya? Ali memerangi mereka bukan meyakini mereka kafir, bukan, tapi dalam mereka sebagai hak seorang pemimpin, ya, mempertahankan haknya dan tidak meyakini mereka kafir. Kalau kalian meyakini mereka kafir dan berhak ditawan, jawab, bagaimana tentang Ummul Mukminin Aisyah? Apakah kalian nanti berpendapat berhak ditawan juga? Kalau kalian misalnya mengatakan berhak ditawan, maka kalian menjadi kafir gara-gara itu. Oh iya juga ya, bahaya nih kalau begini nih. Mengatakan mereka itu perlu ditawan. Berarti harus melawan Aisyah juga kalau begitu. Kalau ditawan berarti bukan Ummul Mukminin dong. Berarti Ummul Kafirin nanti, bahaya nanti. Maka mereka meyakini Aisyah kafir, jadi kafir itu nanti orang Khawarij. Gak mau. Apalagi yang lain. Kenapa kalian menjadikan manusia sebagai penentu keputusan?
Berarti kan hukumnya bukan dengan hukum Allah dong, dengan hukum manusia. Ya, Ali wakilnya siapa tuh? Ya, Amr bin As. Kemudian Muawiyah wakilnya Ali wakilnya siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Terus Muawiyah wakilnya siapa? Amr bin As. Kenapa nggak langsung pakai Al-Quran dan Sunnah? Kok dipakai manusia? Ada apa juru damai segala? Kalian ingat di dalam Al-Quran kan ada proses seperti itu. Ketika ada tentangan, berselisih pendapat, ada cekcok, maka apa? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utuslah tuh, ya, dari pihak suami siapa wakilnya, dari pihak istri siapa wakilnya. Maka apa? Ini yang berdamai nanti. Kalau suami istri bertemu, gak akan apa? Gak akan ada perselesaian nanti, malah bertikai lagi nanti, malah apa? Marah-marah lagi nanti. Gak ada nanti ujung-ujungnya. Tidak ada penyelesaian kalau kedua ini bertemu, maka perlu wakil. Ya juga ya, ya juga. Oh gitu, ternyata apa? Lemah sebetulnya alasannya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, ya setengah dari mereka pada apa? Pada kembali ke pangkuan kaum muslimin, pada sadar. Ya, dikatakan mereka jumlahnya kurang lebih berapa ribu? 12.000 orang. Berarti setengahnya berapa? Yang sadar 6.000, lumayan tuh untuk menambah pasukan kaum muslimin. Ya, ini para jamaah, buah dari tidak mau menjadikan para sahabat sebagai rujukan dalam beragama. Maka banyak tuh, ya, penyimpangan yang mereka lakukan, akidah yang salah. Dan sekarang masih ada. Dan di antara akidah mereka apa? Pelaku dosa besar hukumnya kafir, keluar dari Islam. Seorang pun sahabat Nabi yang berpendapat seperti ini. Dan itulah produk mereka. Ya, sehingga apa? Kelompok seperti ini terancam masuk neraka. Apa kata Nabi? Al-Khawarij kilabun nar. Orang-orang Khawarij menjadi anjing-anjing di neraka. Kilabun nar, menjadi anjing-anjing neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tentang makna anjing neraka, kata para ulama, ya maknanya bisa secara zahirnya berubah jadi anjing. Ya, berubah jadi anjing. Itu di antara penjelasan para ulama. Ada yang lainnya ulama menjelaskan, ya, itu dimaksud adalah punya sifat seperti anjing, yaitu membahayakan, ya, orang-orang yang ditemui oleh anjing ini. Sebagaimana di dunia anjing kan seperti itu, membahayakan kaum muslimin. Yang kadang anjing itu bagaimana? Bisa menggigit atau mengganggu, ya, dengan ucapan apa, dengan suaranya gitu ya, mengganggu, membuat kaget, membuat takut, ya enggak? Begitulah sifat orang Khawarij, membuat takut, ya enggak? Ketika ada Khawarij di negeri mana, atau berani nggak melewat negeri tersebut? Ada ketakutan, ada rasa takut. Berarti seperti apa keadaannya? Seperti anjing. Ya, nah ini contoh pertama, ada yang merugi karena tidak mau menjadikan para sahabat sebagai rujukan dalam beragama. Yang kedua siapa? Asy-Syiah, orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Mereka tidak mau menjadikan para sahabat sebagai rujukan dalam beragama. Bahkan mereka menancapkan bendera permusuhan terhadap para sahabat Nabi. Ya, orang Syiah ini memusuhi para sahabat Nabi, mencaci para sahabat Nabi, sampai berani mengkafirkan para sahabat Nabi. Di kajian subuh tadi di Pedang, ya ini dibahas. Ya, Anda bacakan lagi di tempat ini karena di antara antum ada yang tidak hadir. Jadi agar kita tahu bagaimana fatwa kaum ulama, ya, Ahlussunnah wal Jamaah tentang orang Syiah ini yang berlebihan, ya, dalam membenci, ya, dan memusuhi para sahabat Nabi. Yang pertama dari Imam Malik rahimahullah, fatwa beliau, kata beliau, ya, alladzi yashtum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahum ismun aw nasibun fil Islam. Orang yang mencela para sahabat Nabi, mencela yang dimaksud oleh Imam Malik adalah perbuatannya orang-orang Syiah, di mana mencela sahabat Nabi dianggap bagian dari agama, dianggap berpahala, dianggap bagian dari ibadah.
Ya, dan mereka sampai begitu jelas mengkafirkan para sahabat Nabi. Apa kata Imam Malik? Mereka ini tidak berhak ya sedikit pun mendapatkan nama Islam. Tidak ada bagian sedikit pun dari Islam. Maksudnya apa? Sudah batal Islamnya. Batal Islamnya. Ya, tidak ada sedikit pun nama Islam pada diri mereka. Tidak ada, kata Imam Malik rahimahullah. Ya, dan juga ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Fatah ayat 29 tentang para sahabat Nabi, tentang sifat-sifat mereka yang termaktub dalam kitab Injil dan Taurat. Hebatnya itu para sahabat Nabi. Sifat mulia para sahabat Nabi sebetulnya sudah ada, sudah dibahas oleh kitab sebelum Al-Qur'an. Di mana itu? Dalam kitab Injil dan kitab Taurat sudah ada. Nah, kemudian Allah Ta'ala katakan liyaghidha bihimul kuffar. Dengan sahabat Nabi ini apa? Allah ingin membuat para musuh, orang kafir itu pada marah, pada nggak suka. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini di antara ayat yang menjadi pegangan Imam Malik rahimahullah untuk mengkafirkan orang-orang Syiah Rafidhah. Kenapa? Karena mereka kebencian, ada permusuhan, ada ketidaksukaan, mereka marah besar terhadap siapa? Para sahabat Nabi. Persis dengan apa yang Allah katakan apa tadi? Liyaghidha bihimul kufar. Sahabat Nabi ini aku ciptakan untuk menemani utusan Allah untuk apa? Membuat marah siapa? Orang-orang kafir. Jadi siapa saja yang marah, tidak suka dengan sahabat Nabi, maka mereka adalah orang kafir. Ini ayatnya yang dipegang oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Ya. Yang lainnya siapa lagi? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang status hukum orang yang mencela Abu Bakar, mencela Umar, dan mencela Aisyah, bagaimana? Apa kata Imam Ahmad? Ma'arahu alal Islam. Aku berpendapat dia tidak lagi di atas Islam. Ma'arahu alal Islam. Aku berpendapat dia tidak lagi berada di atas Islam. Terus yang berikutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Apa kata beliau tentang orang Syiah? Aku gak peduli. Ketika ada sholat di belakang orang Jahmiyah, di belakang orang Rafidhah, itu sama saja seperti sholat atau Nasrani. Berarti gimana maksudnya? Sholat di belakang orang Rafidhah sama seperti di belakang sholat di belakang orang kafir seperti Yahudi atau Nasrani. Terus kata beliau, ya, orang yang seperti ini jangan diucapkan salam kalau bertemu. Ya, atau kalau dia salam gak usah dijawab. Kemudian kalau sakit gak usah dijenguk. Kalau mereka ada yang mau nikah, gak usah dinikahkan dengan anak kita, atau kita nikah dengan mereka, jangan. Apalagi kalau mereka mati, tidak usah disaksikan jenazahnya. Kalau mereka menyembelih, gak boleh dimakan sembelihannya. Berarti ini fatwa tentang apa? Kafirnya orang-orang Syiah. Terus kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, ya, barang siapa yang punya anggapan bahwasanya para sahabat Nabi dianggap murtad setelah Rasulullah, dianggap kafir setelah Rasulullah wafat, ya, kecuali hanya sedikit saja kata mereka. Kemudian menganggap fasik semua para sahabat, maka dalam hal ini tidak ada keraguan lagi tentang kafirnya mereka, karena mereka telah mendustakan ayat Al-Qur'an yang dalam Al-Qur'an sudah banyak disebutkan dalam banyak ayat bahwasanya mereka para sahabat diridhoi oleh Allah dan banyak dipuji oleh Allah Ta'ala. Ya, nah, jadi ini fatwa para ulama tentang orang. Akibat dari apa? Tidak mau menjadikan para sahabat sebagai apa? Rujukan dalam beragama, malah apa? Mereka memusuhi, membenci dan mencaci maki ya para sahabat Nabi. Ini Anda bacakan, ada fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah ditanya tentang Syiah Rafidhah.
Bagaimana ini? Apakah mereka sudah pada keluar dari Islam, dari ajaran Islam? Apa jawaban dari Syekh bin Baz rahimahullah? Aktsaruhum yakhrujuna minal millah. Kebanyakan dari mereka iya sudah pada keluar dari ajaran Islam. Aktsaru bi'abuduna Aliyah. Apa sebabnya? Karena kebanyakan dari mereka banyak yang menyembah Ali. Ya enggak? Betul enggak? Ketika berdoa Ali yang dipanggil. Wa yastaghitsuna bihi, beristighosah kepada Ali. Wa yad'una min dunillah, dan berdoa kepada selain Allah. Hadza kufur akbar. Nah, ini kekufuran yang besar ini. Ini kekufuran yang besar. Walladzina yubghiduna muslimin wa yaquluna as-sahaba irtaddu kulluhum ila thalatha aw itsnain. Kabilal haula'i kufar kal imamiyah. Dan juga yang membenci kaum muslimin dan mengatakan para sahabat sudah pada murtad kecuali 3 orang saja atau 2 orang saja seperti Bilal dan yang lainnya. Mereka adalah apa? Diponis apa oleh Syekh bin Baz? Kufar, kafir semuanya. Seperti apa? Kal imamiyah, seperti Syiahnya Imamiyah, Imam 12. Itsna Asyariyah, yaitu Imam 12. Yang sekarang Syiah ya ini nih, imam ini nih. Yang apa namanya pemimpinnya di Iran. Ya, tapi sudah apa? Sudah mati. Bukan wafat, sudah mati. Ya, yaitu Khomeini. Ya. Siapa lagi? Wasbah dari yang semisalnya, wa Nusairiyah dan Syiahnya Nusairiyah. Ya antaranya yang di mana tuh? Yang di Suriah. Pemimpin Suriah itu Syiahnya Syiah Nusairiyah. Dan yang semisalnya. Amma jenis Zaidiyah lah, adapun Syiah Zaidiyah belum, kata beliau. Tuh, jadi ada Syiah yang lain. Ya, yang tidak yang enggak seperti Rafidhah. Siapa namanya? Syiah Zaidiyah, pengikut Zaid bin Ali bin Al-Husain, anaknya Ali Zainal Abidin. Ya, Syiah Zaidiyah. Karena mereka ini bagaimana? Hanya punya anggapan Ali lebih utama, tapi tetap ya punya anggapan bahwasanya apa? Abu Bakar ya sudah sah menjadi khalifah. Umar sah menjadi khalifah. Tidak apa-apa, diangkat yang apa namanya yang biasa, sementara yang utama dibiarkan. Tidak apa-apa kata mereka. Gitu. Ya, bolehnya muncul yang mafdul ya disertai dengan apa? Adanya yang lebih utama. Dan mereka enggak mau mengkafirkan Abu Bakar, mencela Umar, enggak mau. Maka ketika mereka menolak apa namanya itu prinsip Zaid, maka disebut oleh Zaid apa? Rafatumuni. Kalian telah menolak aku. Akhirnya berubah Syiah mereka menjadi Syiah Rafidhah karena tidak mengikuti jejak siapa? Zaid bin Ali bin Al-Husain. Nah, ini kelompok yang kedua yang salah jalan, ya tersesat karena apa? Karena tidak menjadikan para sahabat sebagai rujukan, bahkan memusuhi para sahabat dan tidak mencintai mereka. Yang lainnya, siapa lagi yang lainnya? Al-Mu'tazilah. Manusia yang lain yang merugi karena menyimpang keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Mu'tazilah. Dalam beragama tidak mau menjadikan para sahabat sebagai rujukan. Rujukan utama mereka apa? Akal. Kalau masuk akal diterima, kalau enggak ditolak. Bahkan wahyu pun mereka berani tolak kalau bertentangan dengan akal mereka. Ini orang-orang Mu'tazilah. Apa rujukannya berarti? Bukan para sahabat, tapi orang-orang filsafat. Ya, rujukan mereka adalah tokoh-tokoh filsafat. Ada yang kita kenal siapa tuh? Plato, Aristoteles, Galileo, Socrates. Siapa lagi? Siapa lagi? Karl Marx. Ya, tokoh apa itu? Sama. Nah, ini rujukan mereka. Ya. Sehingga apa? Keyakinan mereka ya dibangun di atas rujukan yang salah, maka banyak keyakinan yang batil. Ya. Di antaranya apa? Mereka menafikan atau mengingkari sifat-sifat Allah.
tidak meyakini Al-Quran itu kalamullah. Mereka meyakini Quran itu makhluk. Ya, itu akibat dari apa? Tidak mau menjadi para sahabat sebagai rujukan. Dan mereka meyakini bahwa takdir itu gak ada. Takdir tidak ada. Maka di antara prinsip iman mereka adalah al-adlu, keadilan. Dan adil yang dimaksud apa ya? Dalam kamus mereka itu gak usah ada catatan, gak usah ada penetapan sebelumnya. Jadi semua berjalan begitu saja. Begitu tuh. Tanpa ada ketetapan dari Allah sedikit pun. Berarti mengingkari apa? Takdir. Apa kata Nabi? Al-Qadariyah majusu hadil ummah. Qadariyah majusinya umat ini. Maka mereka disamakan seperti orang majusi. Jadi Qadariyah dimaksud siapa? Maksudnya Mu'tazilah, sama. Nama lain Mu'tazilah itu Qadariyah. Jadi ada nggak dalilnya tentang Qadariyah, tentang Mu'tazilah? Ada. Apa itu? Sabda Nabi yang berbunyi Al-Qadariyah majusu hadil ummah. Qadariyah majusinya umat ini. Ya, maka para ulama ya ketika membahas tentang mereka, yang tokoh-tokoh yang utamanya itu, yang bulatnya, yang ekstrimnya itu sudah difatwa kafir oleh para ulama Ahlus Sunnah. Ya, tapi yang lain yang masih bodoh, yang terkena syubhat, ya itu perlu ditegakkan hujah dulu. Tapi yang apa namanya, yang tokoh-tokohnya, yang bulatnya, yang ekstrimnya, yang sampai meyakini Allah nggak punya ilmu, Allah nggak tahu sama sekali sebelumnya, sudah ini kafir. Ya, jadi berbahaya ini golongan Mu'tazilah. Mereka punya prinsip apa dalam iman mereka? Tauhid istilahnya, tapi tauhid yang mereka maksud apa? Mengingkari sifat-sifat Allah. Gitu mereka. Mereka beranggapan orang itu musyrik kalau meyakini Allah punya sifat. Dianggap musyrik itu. Maka jangan terkecoh oleh istilah tauhid. Ya, karena apa? Karena perlu dibahas lagi. Ini tauhid menurut siapa ini? Jadi jangan misalnya kita katakan kamu jangan mengkafirkan Mu'tazilah. Kenapa? Karena Mu'tazilah juga bertauhid. Buktinya mereka punya prinsip, apa prinsipnya? At-tauhid. Belum tahu isi tauhid menurut mereka. Belum tahu tuh. Isi tauhid mereka apa? Mengingkari sifat-sifat Allah. Apalagi yang lain? Tauhid. Yang lain apalagi? Manzilah bainal manzilatain. Yaitu posisi di antara dua posisi. Maksudnya kalau ada orang berbuat dosa besar, maka di dunia enggak kafir, enggak muslim, enggak mukmin, di tengah-tengah. Tapi di akhirat kalau enggak bertobat, apa? Kekal di neraka. Berarti sama dengan keyakinan Khawarij. Maka mereka punya prinsip berikutnya yaitu wa'idiyah, ancaman dari Allah. Ya. Apalagi yang lain prinsip mereka? Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Bagus enggak? Bagus enggak? Istilahnya bagus, tapi isinya berbahaya. Apa itu? Ngajak memberontak. Kalau ada pemimpin yang salah, yang berbuat kesalahan, yang berbuat zalim, turunkan, kudeta. Itu ajakan mereka. Ya. Jadi jangan bagus nih. Amar ma'ruf nahi munkar nih, Mu'tazilah nih prinsipnya. Awas, itu ajakan untuk memberontak itu. Ya. Beda dengan prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan terkecoh oleh istilah-istilah. Bank syariah. Cek dulu isinya bagaimana. Ya sama aja terkadang dengan yang lain. Kredit syariah. Sama terkadang dengan yang lain. Ya. Jadi istilah-istilah harus kita kaji kembali apa maksudnya. Satu lagi yang harus kita waspadai karena pemahamannya, pemikirannya menyebar sampai saat ini dan mereka punya prinsip tidak suka dengan para sahabat Nabi. Tidak semangat menjadikan para sahabat Nabi sebagai rujukan mereka. Siapa ini? Hizbiyun. Hizbiyun yaitu orang-orang apa? Ya, orang-orang Haroki, Hizbiyun atau Harokiyun. Di antara tokoh mereka yang menjadi inspirasi mereka dalam pergerakan, siapa di antaranya? Sayyid Qutb. Sayyid Qutb.
Ini buku-bukunya penuh syubhat yang dia buat. Padahal bukan ahli tafsir, tapi berani buat ya kitab tafsir. Tafsir apa namanya? Fi Dhilalil Quran. Ya. Kemudian diplesetkan oleh sebagian kaum muslimin, bukan fi dhilal, tapi fi dolal, gitu katanya. Nah, dia punya kitab namanya itu Kutub wa Syakhsiyat. Oh, di dalamnya apa? Celaan kepada sahabat Nabi. Muawiyah dicela, Utsman juga dicela, Abu Sufyan apalagi. Ya, adapun Ali diagungkan. Yang lainnya yang bertentangan dengan Ali dicela. Dianggap munafik, dianggap apa namanya? Oh, pokoknya apa? Buruk lisannya. Sehingga para ulama banyak tampil tuh apa namanya? Membedah, ya, membuka kedok orang ini nih. Ya, Said Qutb ini. Nah, ini banyak penggemarnya. Biasanya di kalangan mana? Orang-orang Haroki. Makanya mereka dengan sahabat Nabi gak begitu punya sikap apa ya, kayak mengagungkan, memuliakan. Itu kosong hati mereka. Biasa saja gitu. Ya, gak begitu apa dengan sahabat Nabi. Bahkan ketika membahas SKI, sejarah kebudayaan Islam, mereka begitu apa mudah menuduh apa namanya Muawiyah misalnya orang yang rakus disebutnya, Utsman disebut apa misalnya gitu ya. Itu tuh. Ya. Manhaj mereka bermasalah karena tidak mau menjadikan para sahabat sebagai rujukan dalam beragama. Maka kita semuanya harus apa namanya punya sikap yang benar. Kalau ingin selamat, ingin apa namanya mendapat ridho Allah, maka ikuti orang-orang yang Allah ridhoi. Siapa itu? Para sahabat Nabi. Karena kata Allah apa? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Gimana caranya? Supaya kita apa namanya ditulis sebagai orang yang jujur mengikuti mereka, ikuti prinsip-prinsip ini, yaitu mengikuti apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi. Penjelasan apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi, penjelasannya menyusul insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Ya, seperti biasa azan dulu. Setelah itu kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis dan dibawa ke depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Silakan para jamaah, barangkali ada yang mau sharing, mau bertanya, ada yang nggak jelas, silahkan ditanyakan. Tidak ada, semuanya jelas. Ada yang mau bertanya tapi ragu-ragu, ada. Ayo, yang ragu-ragu, mau bertanya? Hah? Takfiri, iya. Jadi kaum takfir itu kaum yang gampang mengkafirkan kaum muslimin tanpa dalil, tanpa alasan yang benar. Maka kalau ingin jujur, siapa kaum takfiri? Ya diantaranya Syiah itu. Ya, Khawarij, Syiah itu kaum takfiri sebetulnya. Termasuk Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah juga sama mengkafirkan orang yang tidak sepemahaman dengan mereka. Bahkan di zamannya Al-Ma'mun, orang Mu'tazilah ini bagaimana? Sampai memaksa. Kalau nggak ikut akidah tersebut, diapakan? Oh, dibunuh, disiksa, dipenjara. Ya. Tapi di zaman sekarang seperti apa, ada apa ya istilahnya, mereka ya, antara kelompok-kelompok yang menyimpang itu seperti ada satu kerjasama untuk menjatuhkan ya golongan yang hak gitu, dan dituduh golongan yang hak inilah yang gampang mengkafirkan orang, ya kan? Gitu. Kaum salaf, ya, Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut dengan apa? Salafi, itu yang dianggap kaum takfiri. Padahal kalau mau jujur, ya, duduk di kajiannya apa namanya orang-orang salafi, gak seperti itu. Mereka berhati-hati. Nah, kita yang berusaha mengikuti jejak as-salafus saleh, membahas masalah pengkafiran, ya kita harus berhati-hati. Berhati-hati, ada aturannya. Maka kita apa? Harus mengkaji kitab para ulama tentang dhawabitu takfir. Ponis-ponis, syarat-syarat menjatuhkan ponis kafir kepada orang lain. Sampai ada kitabnya, tebal sekali kitabnya. Ya, itu menunjukkan apa? Kehati-hatian kita dalam membahas masalah ini. Gitu. Tapi karena kita dianggap sedikit, mereka lebih banyak, maka mereka seperti apa? Punya kekuatan untuk selalu dianggap yang paling menang. Ya, ya kita bersabar. Itulah diantara fitnah akhir zaman. Orang yang berpegang teguh di atas agama Allah itu seperti memegang bara api. Bersabar. Karena kalau mau jujur, takfiri yang gampang mengkafirkan orang, ya mereka ini nih yang tadi disebutkan kelompok ini. Khawarij, ya, kemudian Syiah, siapa lagi? Mu'tazilah. Ya, yang mereka mempelajari filsafat sebetulnya apa? Takfiri juga. Ya, cuma belum punya kekuatan. Belum punya kekuatan. Kalau punya kekuatan, nah mereka nanti akan apa? Seperti di zaman dulu. Di zamannya siapa? Khalifah Al-Ma'mun dan dua khalifah setelahnya. Ya. Ya. Ya, teori itu ada sifat jaiz, ada sifat wajib, ya. Yang pernah Anda pelajari yaitu konsepnya ya datang dari Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi dalam fase kedua. Dalam fase kedua. Karena beliau dalam hidupnya melalui 3 fase. Fase pertama, fase sebagai Mu'tazilah sampai berapa tahun? 40 tahun.
Ulama ya di atas manhaj Mu'tazilah Abul Hasan Al-Asy'ari ini. Sampai kemudian beliau ya berkenalan dengan ya kaum muslimin bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, berkenal dengan murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mulai dari situ beliau ada perubahan manhaj. Tapi masih belum bisa meninggalkan 100% manhaj Mu'tazilahnya. Jadi gabungan Mu'tazilah dengan dalil. Masih itu fase kedua. Di fase kedua itulah banyak muncul kaidah-kaidah seperti sifat Allah terbagi ini, ada sifat ada sifat 20 gitu ya. Itu fase kedua. Tapi berikutnya fase yang ketiga, ya itu fase yang hampir mendekati 100% sama dengan fase salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Dan beliau punya kitab, di antara kitabnya di akhir hayat beliau, kitab Al-Ibanah atau Maqalah Islamiyyin, dan isinya ya banyak kesamaan dengan yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Meyakini Allah di atas arasy, tidak boleh mentakwil dan sebagainya. Ya, seperti itu. Apakah kaum sufi termasuk golongan atau produk dari golongan-golongan yang tadi kita bahas? Termasuk. Tadi yang disebut itu sebagiannya saja. Ya, karena kalau kita bahas semuanya waktunya tidak cukup. Bisa dimasukkan di kelompok ini juga. Karena mereka pada umumnya ketika beribadah, beragama pakai perasaan. Pakai perasaan. Ya, tidak mau mengikuti pendapat atau pemahaman para sahabat Nabi. Ya. Jadi rujukan mereka biasanya mimpi, ya, perasaan, gitu. Kemudian banyak kedustaan, ya, yang mereka buat, meyakini bahwasannya ya, Rasulullah bisa dilihat dalam keadaan terjaga. Dari mana coba? Ya, dalilnya. Ya, nggak ada sahabat Nabi yang mengklaim seperti itu. Kalau ada, sahabatlah yang lebih berhak untuk mengklaim bertemu dengan Nabi dan pada terjaga. Misalnya siapa? Ya, Abu Bakar misalnya. Ya, sahabat yang paling mulia. Pernah dengar cerita Abu Bakar? Aku bertemu dengan Nabi tadi malam, gitu. Ya, nggak pernah. Ini ada yang mengaku Nabi bersamanya di mobil katanya. Aduh, ini harus dibawa ke rumah sakit jiwa ini. Ya. Dan adalah akidah dari mereka? Akidah manunggaling kaula Gusti wahdatul wujud. Dari mana ini? Para sahabat tidak meyakini seperti itu. Nah, itu diantara bukti bahwasanya mereka juga dalam beragama ya tidak merujuk kepada para sahabat Nabi. Ya. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup ya? Ya, cukup ya? Baik. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.